Kita patut sangat bersyukur memiliki Yesus. Nama di atas segala nama-nama yang berkuasa. Yesus yang mengasihi kita. Karya terbesar dalam kehidupan kita, Yesus sudah mati bagi kita. Mari kita ambil waktu sejenak. Bapa, terima kasih. Hidup kami ini menjadi berarti karena Engkau Tuhan. Pengorbanan Tuhan bagi kami, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami, menebus dosa kami. Membuat hidup kami ini berarti. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas semua kasih-Mu itu Tuhan. Selain kami hanya bisa bersyukur dan mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami bagi Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai hidup kami ini Tuhan untuk selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk karya terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku,
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan Yesus, kami telah melihat, bahkan kami merasakan bagaimana karya terbesar yang Engkau lakukan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada saat ini semua karena Engkau Tuhan, karena Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang dapat kami balas Tuhan, selain memuji, memuliakan nama Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan sepenuh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan kami bawa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi Tuhan dengan urapan surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran ini dan tetap terbuka bagi Bapak Ibu untuk bertanya. Kemana setelah ini? Kita buka dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31, saya minta tolong dibacakan. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu,
Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan tahu diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, banyak hal yang bisa kita pelajari sebenarnya dari perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan ini. Sekalipun ini perumpamaan, ini adalah sebuah fakta karena Tuhan Yesus tahu betul kerajaan atau dunia di luar dari bumi ini. Dan ini pasti betul Bapak Ibu. Jadi banyak hal tentang kebebalan juga dapat kita pelajari. Bagaimana seorang yang kaya yang mati ini tahu bahwa saudara-saudaranya itu bebal. Jadi butuh sesuatu hal yang spektakuler. Orang yang bangkit dari mati baru mampu mereka mau bertobat. Tapi apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham? Sekalipun mereka mendengar kesaksian, mereka tidak akan bertobat karena bebal. Keras hatinya. Jadi sebuah realita bahwa kematian itu pasti datang. Yang umum terjadi, begini Bapak Ibu, yang umum terjadi, orang kaya ini tidak pernah mengharapkan kematian itu datang. Yang umum. Sementara orang yang susah, Lazarus yang penuh dengan borok, pengemis, menderita, dia akan selalu berkata, aku sudah siap. Kapan Tuhan panggil? Bukankah itu sering terjadi ketika kita dalam keadaan menderita? Dan kita melupakan hal ini Bapak Ibu. Melupakan yaitu apakah kita betul-betul siap. Tapi faktanya kematian itu datang tanpa diduga oleh siapapun. Termasuk oleh Lazarus, termasuk oleh orang yang kaya itu. Kematian itu datang. Jadi dengan mempelajari sebuah kisah ini, ya perumpamaan ini, kita tahu apa yang harus kita perbuat dalam singkatnya hidup ini. Saya yakin Bapak Ibu percaya, semua yang ada dalam kehidupan kita ini adalah sebuah titipan. Harta benda, titipan. Apa yang Bapak Ibu punya, titipan. Jangan marah kalau itu diambil dengan cara apapun oleh Tuhan. Titipan. Termasuk yang paling mahal, yang paling berharga yang Bapak Ibu punya, kehidupan. Itu pun juga titipan. Semudah Tuhan memberikan kehidupan kepada manusia, dengan cara bagaimana? Pertama kali Tuhan menciptakan manusia hanya memberikan hembusan nafas. Dalam bahasa aslinya itu ruah. Hembusan nafas. Hidup. Semudah itu. Dan semudah itu pula Allah mengambilnya. Sehingga kalau Bapak Ibu belajar mengenai firman Tuhan Alkitab ini, manusia itu seperti bayang-bayang. Manusia itu seperti embun. Manusia itu seperti uap. Manusia itu seperti rumput kering. Bayangkan Bapak Ibu, betapa fananya kehidupan yang kita punya ini. Tapi setelah kehidupan ini ada kehidupan lagi gitu loh. Itu yang bikin kita mempersiapkan diri dengan baik. Dengan fananya hidup kita yang rapuh ini Bapak Ibu. Ada orang yang merasa hidup kuat,
Tapi tiba-tiba juga tanpa diduga kematian itu datang menjemput. Saya yakin loh, ini orang kaya tidak pernah menduga kalau hari itu adalah hari yang terakhir bagi dia. Setiap hari dia pesta, setiap hari dia menikmati kemewahan, dikatakan di situ bersukaria dalam kemewahan. Tapi tiba-tiba hari itu adalah hari terakhir dan matilah dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, investasi apa yang kita berikan dalam kehidupan kita ini? Apakah malaikat itu kemudian membawa kedagingan kita dibawa? Sama sekali enggak. Saya coba ulang bacakan hal ini. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ada dua hal pelajaran yang menarik yang harus kita pelajari. Ya. Kita nggak tahu jalan. Kita nggak tahu jalan. Setelah kehidupan ini kita nggak tahu jalan kemana. Tapi dibawa oleh malaikat yang tahu kemana akan kita dibawa ini. Saya sedikit Bapak Ibu ya, gemetar gitu ya. Waktu saya belajar ini, saya sedikit gemetar. Sebuah bayang-bayang yang mengerikan, sebuah bayang-bayang yang misteri lah, gelap yang kita tidak tahu. Tapi Tuhan bukakan. Ya, memang masih banyak hal yang belum kita ketahui, tapi setidak-tidaknya tidak terlalu gelap. Kehidupan setelah kematian itu Bapak Ibu. Jadi nanti dibawa itu. Kita udah pasrah. Jasad kita tertinggal. Kita dibawa. Mau dibawa kemana? Oleh malaikat itu mau dibawa kemana? Tentu sudah ada perhitungan, sudah ada ketetapan yang Tuhan sudah titipkan kepada malaikat itu. Bawa ini ya. Tubuh tinggal. Yang dibawa apa Bapak Ibu? Roh. Nah, jadi ini peran malaikat sebagai pembawa roh. Sementara jasad kita, sementara tubuh kita tertinggal. Ya, kenapa saya tadi katakan saya gemetar Bapak Ibu? Selain saya melihat diri saya sendiri, saya juga melihat keluarga. Seberapa besar investasi kehidupan kita ini kepada roh. Bukan kepada tubuh. Gak ada gunanya nanti. Ditinggal. Habis lenyap. Gak ada makna. Tapi roh itu loh Bapak Ibu. Yang menentukan betul-betul kemana arah kita ini. Begitu kita mendekati api dibawa oleh malaikat itu, aduh, aku kesini. Ingat ya, masih punya kehendak, masih punya pikiran loh itu. Jiwa masih terbawa di dalam roh itu. Seperti yang dikatakan tadi oleh orang kaya itu. Di rumahku masih ada 5 orang. Dia masih punya pikiran. Dia masih punya kehendak. Tolong tobatkan mereka. Supaya mereka jangan sampai masuk seperti saya. Sangat menderita di sini. Walaupun keluarga dekat saya, anak, istri, dia punya kebebasan. Tapi kami punya grup keluarga yang saya katakan kalau minggu ibadah, berdoalah supaya hidupmu benar. Kalau enggak, jangan menunggu sampai sebuah fakta, oh iya ya, ternyata benar ya, telat.
sebelum terlambat, waktu yang sangat singkat ini, kita persiapkan diri, Bapak. Kemarin saya berbicara di Menganti ya, bukan hari Minggu tapi ngobrol-ngobrol. Saya datang, kemudian ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang di situ, saya ngobrol-ngobrol. Saya katakan begini, maaf ya, tidak membandingkan. Maaf Bapak Ibu. Saya katakan kepada beberapa orang di situ, di Cilacap ini enak. Di Cilacap ini enak. Jarang hujan. Kalau toh hujan tidak terlalu besar. Kami dulu tidak punya sepeda motor. Tinggal di Bogor yang setiap hari hujan. Tapi bisa kami hitung berapa kami itu bolos ke gereja. Maaf sekali lagi Bapak Ibu. Tapi perlu saya sampaikan. Begitu kita ini gerimis atau hujan sedikit. Saya sudah melayani sudah cukup lama loh Pak Ferry di sini. Begitu gerimis, hujan, sepi. Kepedulian terhadap hormat kepada Tuhan kemana? Mau dibawa kemana kita ini? Kalau kita tidak punya rasa hormat yang sungguh-sungguh, kami cerita, kami harus nunggu angkot. Anak istri ada di rumah, saya jalan kaki Bapak Ibu. Waktu itu angkot sepi, betul ya? Saya jalan, keluar dari rumah jauh. Sampai kalau nemu angkot, saya charter. Sebelum kami punya sepeda motor. Begitu kami punya sepeda motornya bodol. Ya, karena kami baru itu yang bisa kami beli. Enggak ada speedometer, enggak ada alat pengukur tangki, enggak ada. Tapi puji Tuhan, ke gereja agak jauh, berapa kilo itu ya? Mungkin 7 kiloan lah. Jalan, di tengah jalan kemudian hujan. Tapi kami datang dalam keadaan basah kuyup. Saya pernah pelayanan juga basah kuyup. Betul-betul basah kuyup, pelayanan itu loh. Mau dibawa kemana roh kita Bapak Ibu? Saya sedih. Kita ingin di pangkuan Abraham, tapi kita tidak mau membayarnya. Aduh. Kemudian yang saya ajak bicara itu, kamu serius dengan Tuhan loh. Serius dengan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Ketika kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang sia-sia saya katakan. Pak Kuntoro pada saat itu ada. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Habis kamu kalau kecewa kepada Tuhan. Engkau akan dibangun di dasar Kristus, tapi bangunan atasnya seperti jerami, seperti kayu, seperti kertas karton. Habis terbakar, kamu gak punya keuntungan. Walaupun kamu selamat. Untuk apa kehidupan yang singkat itu semacam itu Bapak Ibu? Suatu hari nanti kita dihadapkan ke pengadilan ini. Mengerikan Bapak Ibu. Semua yang baik, semua yang jahat masuk dalam pengadilan ini. Tolong dibaca. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saya berusaha keras Bapak Ibu untuk membangkitkan kesetiaan kita semua ya, Bapak Ibu dan saya. Dimulai dari hal yang sederhana. Ibadah itu adalah hal yang paling sederhana dari sebuah kehidupan rohani.
Sejak semula Allah menciptakan manusia sampai kepada semua, selalu Tuhan berkata, beribadahlah kepadaku, beribadahlah kepadaku. Jangan mengambil sepotong ayat yang berkata, Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Saya katakan betul, tapi Tuhan Yesus selalu berkata, aku ada di dalam bait suci Allah setiap hari. Aku mengajar di situ setiap hari. Jadi ada dua hal, kehidupan beribadah secara berjemaah atau kehidupan pribadi hubungan dengan Tuhan. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan, ketika itu pintu ditutup, kita sendirian dan kita berhadapan dengan Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Sebab suatu saat kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus yang sama sekali tidak ada kompromi. Tidak peduli itu pendeta, tidak peduli itu majelis, tidak peduli itu pemain musik, semua harus menghadap dan diuji hatinya. Diuji hatinya Bapak Ibu. Apakah hati kita sungguh-sungguh? Apakah pikiran kita segenap untuk Tuhan? Apakah kita betul-betul mengagumi Tuhan? Seperti pujian tadi, kita kagum kepada Tuhan, betul-betul mengagumi Dia secara pikiran yang segenap hati, segenap jiwa. Aku mengagumi Engkau Tuhan. Kalau orang sudah menemukan pada titik itu Bapak Ibu, dia akan bisa berkata, seluruh hidupku ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Maka semua yang ada padaku, ketika Tuhan menitipkan sesuatu kepada kita, itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Termasuk hal yang paling berharga dari kehidupan kita ini, yaitu hidup kita. Apa yang bisa kita perbuat Bapak Ibu? Suatu saat saya pulang pelayanan kaum muda, kemudian selesai di situ ya. Mau masuk ke di mobil, mungkin Mas Tio juga tahu ya. Tiba-tiba malam sekitar jam 6:30, jam 7 lah, ada seorang pemulung yang bawa karung jalan. Pak, Bapak sudah makan? Belum, Pak. Makan aja Pak. Karena pada saat itu saya suruh makan. Tapi dia nggak mau, mungkin perasaan dia. Karena pada saat itu ada yang makan juga. Dibungkus aja Pak. Mas Tio, tolong bikinkan. Berapa Pak? Pada saat ngobrol itu. Di rumah ada istrinya. 2 bungkus Pak ya. Saya kemudian ke Mas Tio, tolong bungkus 2 bungkus. Saya tidak pamer hal-hal semacam ini Bapak Ibu, tapi ini menjadi satu pelajaran bagaimana kita itu mengisi hidup kita ini. Saya bukan orang yang kelebihan banyak, betul. Bukan orang yang kelebihan banyak. Tapi kalau Tuhan percayakan kepada kita pakai itu dengan sungguh-sungguh. Supaya apa Bapak Ibu? Pada waktu kita menutup mata, langsung loh. Ya. Jangan percaya kepada yang lain Bapak Ibu, percaya kepada Alkitab. Langsung begitu kita menutup mata, roh itu diambil. Kita nggak tahu kemana ini, kita nggak tahu, dibawa. Lazarus kemudian dibawa. Wah, nikmat penderitaan saya yang dulu. Waduh. Sementara orang yang kaya itu tidak punya kekuasaan apapun seperti kekuasaan selama dia hidup.
Saya yakin orang kaya ini punya kekuasaan yang besar. Dia bisa memerintah, dia bisa menyuruh orang kemanapun sesuka hati dia. Tapi begitu roh dia dibawa oleh malaikat, dia tidak punya kekuasaan apapun. Maka ketika dia ditempatkan pada satu tempat yang tidak nyaman, aduh tersiksa aku. Belum pernah hidupku mengalami semacam ini. Bukan berarti tidak boleh kaya. Tapi permasalahannya orang kaya ini tidak punya hati, tidak punya kasih. Kalau kaya kemudian punya kasih, saya yakin dia akan dibawa ke tempat di mana Lazarus tinggal, di mana Bapak Abraham ada. Tapi masalahnya nggak punya kasih. Yang lebih parah lagi kalau sudah nggak punya apa-apa, nggak punya kasih juga. Sudah menderita dalam dunia ini, menderita juga di sana. Sudah nggak punya apa-apa, mulutnya nggak bisa dijaga, telinganya nggak bisa dijaga, seneng dengar gosip. Kalau sudah seneng dengar gosip, nambahin, ngomporin, sudah nggak punya apa-apa, mati, dibawalah ke tempat yang tidak nyaman. Betapa menderitanya kehidupan selama dia tinggal di dunia menderita, di sana pun juga menderita. Fakta ini Bapak Ibu, pasti terjadi. Kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Firman Tuhan tadi berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Tapi saya garis bawahi di sini Bapak Ibu, yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu? Ya, mari kita punya kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita punya kasih yang melimpah. Mari kita punya Bapak Ibu, hati yang melimpah dengan ucapan syukur oleh karena Tuhan. Dan kita selalu berkata, bukan mengukur apa yang Tuhan berikan, tapi kita selalu berkata, Engkau sungguh baik. Kalau kita salah mengukur, loh kok saya terima begini, saya kan butuhnya segini, saya terima segini. Tidak akan pernah ada ucapan syukur pada orang yang demikian. Kita akan masuk ke dalam takhta pengadilan Kristus dan kemudian memperoleh upah. Firman Tuhan berkata sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Keadaan akan semakin tidak menentu ini Bapak Ibu, ya. Jadi perlu kita waspada ya, keadaan semakin tidak menentu. Pada waktu kita main medsos, pada waktu kita berkata-kata, jaga mulut kita, jaga tangan kita, jaga pikiran kita. Ya, terutama Israel sama Hamas ini, jangan coba-coba memberikan komentar Bapak Ibu. Udah diem aja. Diem. Sebab kalau salah, bahaya. Sensitif ini. Ya, saya minta kepada Bapak Ibu, supaya kita jangan coba-coba lah, ya. Karena dikatakan di sini sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Jangan mancing emosi seseorang. Mungkin kita nggak emosi, tapi gara-gara kita orang itu emosi, karena emosi maka orang itu berbuat jahat. Mungkin kita tidak membunuh, tapi gara-gara mulut kita orang itu putus asa dan kemudian bunuh diri. Jadi apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini loh Bapak Ibu, yang sangat menentukan kemana kita pergi. Jadi
malaikat itu pembawa. Sebab ada ajaran yang berkata begini, ditinggal dulu gitu ya, nunggu gitu, nunggu sampai yang mengantar itu sampai terakhir selesai baru kemudian dibawa. Enggak, langsung itu Bapak Ibu. Ya enggak nungguan berapa menit, berapa detik, wah langsung udah bawa. Wes. Dan tidak berdaya kita. Sehebat apapun Bapak Ibu di muka dunia ini, tidak berdaya ketika malaikat itu membawa kita. Nggak bisa kemudian kita suap, nggak bisa kemudian kita klaim, aku ini kan pendeta, aku ini kan pelayan Tuhan, aku ini sudah mengusir setan, aku sudah melakukan banyak mukjizat. Nggak bisa, sudahlah. Nggak tahu caranya membawa, apakah dipeding, apakah dibopong, nggak tahu lah kita. Yang penting dibawa aja lah, kita nggak berdaya. Mau kemana kita? Jadi pengadilan takhta Kristus ini, ya, coba dibaca. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 34. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 34. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Disambung ayat 41 sampai 46. Ayat 41 sampai dengan 46. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Dan ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Amin. Rupa-rupanya karakter Kristus atau kehidupan Tuhan itu ditempatkan pada orang, Bapak Ibu. Kita kan ingin melayani Tuhan kan? Amin. Aku mau melayani Tuhan gitu. Tapi begitu kita melihat orang lain yang telanjang, yang kelaparan, yang haus, kita nggak peduli. Padahal itu, di situ Tuhan itu. Suatu saat saya makan 3 hari yang lalu lah ya. Saya makan di warteg. Kemudian ada orang yang kurang waras gitu ya, compang-camping kemudian minta di warung itu. Ya, saya menarik sekali Bapak Ibu, menarik sekali. Dan kemudian saya katakan, "Bu, orang itu kasih makan." "Enggak Pak, enggak usah Pak." Yang menariknya, kami sudah terbiasa ngasih makan dia. "Bapak enggak usah ngasih makan, aku yang ngasih makan." Waduh. Setiap hari Pak orang ini sudah datang. Dan dia ibu itu tahu. "Bapak enggak usah, biar aku yang ngasih." Kemudian dia aku kata, dasar. Kristus ada, Tuhan Yesus ada di orang itu, dan pemilik warung ini tahu apa yang harus dia perbuat. Hebat Bapak.
akan mau melayani Tuhan. Bahkan lewat pujian selalu kita katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Tapi begitu Tuhan perhadapkan pada situasi semacam ini yang menentukan, sekali lagi peristiwa itu menentukan kemana kita setelah ini. Kita kadang cuek, kadang gak peduli, kadang gak berpikir, kadang takut rugi. Saya kemudian diem. Ayat ini berkata begini Bapak Ibu. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Siapa? Mereka yang tidak peduli kepada orang yang paling hina, yang kemudian dipandang sebelah mata. Udahlah, itu orang yang paling hina. Tapi ayat ini kemudian berkata, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ayat 46 berkata demikian. Ada pemisahan yang sangat menentukan kehidupan kita ini Bapak Ibu. Setelah kehidupan ini ada kehidupan lagi yang tidak bisa kita anggap sepele. Disitulah kita akan hidup tanpa batas waktu. Termasuk siksaannya pun juga tanpa batas waktu. Padahal yang menentukan adalah hidup yang terbatas yang hari ini kita jalani. Tuhan memberkati. Amin. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih
Mari kita mengangkat tangan kita. Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Buat waktu yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah bersama-sama, kami merasakan Tuhan. Kesatuan di dalam Engkau Tuhan. Dan jiwa kami, roh kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam sukacita yang besar, karena Engkau melawat kami Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Itulah sebabnya kami memuji dan memuliakan menyembah Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang sungguh baik. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah baik secara online maupun yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati di dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati di dalam sekolah anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga besarnya Tuhan. Dimanapun anak cucu berada, ada di dalam kuasa Tuhan. Engkau melindungi, Engkau menjaga Tuhan. Dan Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau